Kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Pelatih Timnas Bahrain ketakutan jelang lawan Timnas Indonesia, begini katanya. Pelatih Tim Nasional Bahrain, Dragan Talajik tampak ketakutan jelang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Ia menyebut laga melawan Timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sulit untuk Bahrain. Terlebih saat ini kondisi Bahrain tengah kesulitan. Sudah 5 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim tersebut tak kunjung meraih kemenangan. Terbaru dalam 2 laga di November 2024 ini Bahrain hanya bisa memetik 1 poin. Itu dari hasil imbang melawan Australia, 2-2, dan kekalahan saat melawan Cina, 0-1. Kondisi itulah yang membuat kini Bahrain tertahan di peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kabar baiknya, peringkat ketiga hingga ke-6 sama-sama memiliki 6 poin. Sehingga kans Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Demi bisa menjaga peluang itu lagi, Bahrain pun wajib memetik kemenangan di 2 laga selanjutnya yang akan dimainkan pada Maret 2025. Kabar buruknya, 2 laga itu adalah melawan Jepang, 20 Maret 2024, dan Timnas Indonesia, 25 Maret 2025. Jepang seperti yang diketahui tengah memimpin grup C dan belum kalah sama sekali. Pada pertemuan pertamanya di kandang Bahrain sendiri, tim tersebut pun menelan kekalahan telak dari Jepang, yakni 0-5. Kini justru Bahrain akan bermain di markas Jepang, jadi jelas kemenangan dirasa akan sulit diraih oleh pasukan Talajik tersebut. Lalu pada laga lainnya Bahrain akan berjumpa Timnas Indonesia, yang di pertemuan sebelumnya laga berakhir 2-2. Kini Garuda juga tengah dalam performa terbaiknya usai mengalahkan Arab Saudi 2-0. Karena alasan itulah Talajik memprediksi Bahrain akan kewalahan menghadapi Jepang dan Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Meski begitu, ia menegaskan Bahrain takkan menyerah dan siap untuk menampilkan yang terbaik. Kami perlu bekerja keras untuk mempersiapkan diri jelang 2 laga berikutnya. Setiap laga jelas sulit, pertandingan menghadapi Jepang dan Timnas Indonesia pastinya akan sulit, ungkap Dragan Talajik, dikutip dari media sosial Bahrainfa, Kamis, 21 November 2024. Kami bakal terus memberikan yang terbaik. Kami bakal bertarung demi negara ini. Kami akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersiap dengan baik, imbuh Talajik. Bagaimana pendapat kalian? Indonesia versus Jepang dan Saudi terbukti aman, Bahrain tak perlu takut. Kekhawatiran Bahrain untuk bertanding di Stadion Gelora Bung Karno terbantahkan dengan bukti konkret dari 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 laga kandang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menjamu Jepang dan Arab Saudi berlangsung aman dan kondusif. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengajukan pindah venue kepada AFC saat melawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. BFA meminta laga kontra Indonesia dipindahkan ke negara lain demi keselamatan timnya. Saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita, bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Arab Saudi lawan Jepang, supporter mereka aman, kata Erick saat meninjau terminal domestik, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Kamis 21 November. Karena supporter Indonesia ini adalah supporter hebat yang menghargai bangsa lain. Cuman, kalau dicurangi ngambekan itu semua bangsa, ujar Erick menambahkan. Erick Thohir juga mempertegas melalui akun media sosialnya, bahwa saat melawan Jepang di GBK, laga itu berjalan lancar tanpa insiden apapun. Para supporter Jepang dapat menyaksikan pertandingan dengan nyaman di tengah ribuan supporter Indonesia. Senang bisa melihat seluruh supporter termasuk tim tamu hadir dan menonton pertandingan dengan aman dan nyaman. Tidak hanya laki-laki, tapi ada juga supporter perempuan, anak-anak hingga lansia yang hadir di pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick di unggahan Instagramnya. Terima kasih juga seluruh supporter Indonesia yang sudah menjaga ketertiban di dalam maupun luar stadion. Kita bangsa besar dan harus selalu menjadi tuan rumah yang baik, sambungnya. Bukti keamanan lainnya terlihat saat pertandingan melawan Arab Saudi. Seorang supporter Arab Saudi yang mengenakan jersey hijau negaranya bahkan dengan leluasa berbaur dan mengibarkan bendera di tengah kerumunan supporter Indonesia di area GBK. Suasana persahabatan semakin terlihat ketika supporter Arab Saudi tersebut justru menjadi sasaran foto bersama para pendukung tim Garuda. Tidak ada sedikitpun gesekan atau insiden yang membuat supporter tim tamu merasa tidak nyaman. Erick kembali mempertegas perihal keharmonisan yang dijaga supporter tim Merah Putih saat menjamu tamunya.
Ia teringat dengan supporter Australia yang duduk sendirian di tengah kerumunan supporter timnas Indonesia saat laga Indonesia versus Australia bulan September lalu. Sangat aman, kalau untuk pertandingan timnas itu, saya rasa supporter kita juga menjaga keamanan untuk supporter tamu. Kalau kemarin di sosial media bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian, di tengah supporter bangsa kita, tidak ada apa-apa, jelas Erik. Keberhasilan Indonesia mengamankan pertandingan internasional juga telah terbukti saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Seluruh pertandingan berlangsung aman dan mendapat apresiasi dari FIFA sebagai penyelenggara. Erik menegaskan bahwa supporter Indonesia sebenarnya sangat menghargai tim tamu selama pertandingan berjalan fair. Saya yakin bangsa kita juga bangsa yang sangat ramah, yang sangat menjaga hubungan dengan banyak pihak, ujarnya. PSSI sendiri telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamin kualitas pertandingan, termasuk dalam hal kepemimpinan wasit. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalannya pertandingan yang profesional dan adil. Bagaimana menurut kalian? Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Arab Saudi. Timnas Indonesia secara luar biasa menumbangkan tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dicetak Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Berkat kemenangan ini, ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak dari peringkat 132 ke 127 dunia setelah mendapatkan tambahan 19,16 poin. Tak hanya ranking FIFA Timnas Indonesia yang meningkat, posisi skuad Garuda di klasemen sementara grup C juga mengalami peningkatan. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia naik 3 posisi dari peringkat 6 ke 3 klasemen grup C dengan koleksi 6 angka. Perolehan poin Timnas Indonesia hanya selisih 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara dengan Arab Saudi, perolehan Timnas Indonesia juga sama-sama 6 angka dan sama dalam hal produktivitas gol. Akan tetapi, Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head, sehingga memaksa Arab Saudi turun ke posisi 4. Koleksi poin Timnas Indonesia juga sama persis dengan Bahrain yang duduk di posisi 5. Hanya saja, Timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -5 milik Bahrain. Terakhir di posisi juru kunci ada Cina yang juga mengoleksi 6 poin namun juga kalah dalam produktivitas gol yakni -10. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Untuk memburu peringkat 2, skuad Garuda disinyalir membutuhkan tambahan 9 poin dari 4 pertandingan sisa. 9 angka itu bisa didapat saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, yang terakhir bertamu ke markas Jepang, 10 Juni 2025. Sementara itu, jika membidik finish di posisi 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia disinyalir hanya membutuhkan 6 angka tambahan dari 4 laga sisa tersebut. Seiring gabungnya Ula Romeni, diharapkan target 6 hingga 9 poin tersebut bisa didapat Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Puji kepelatihan Shin Tae-yong, ini kata legenda Indonesia. Legenda Timnas Indonesia, Mundari Karya memberikan pendapatnya terkait kepelatihan Shin Tae-yong serta gelombang pemain naturalisasi di skuad Garuda. Menurut Mundari, Shin Tae-yong merupakan pelatih yang beruntung karena bertahan lama menangani tim Merah Putih. Ya, STY tercatat sudah lebih dari 4 tahun membesut Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ini sebetulnya pelatih yang beruntung karena dia pelatih satu-satunya yang paling lama melatih Timnas Indonesia karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, ujar Mundari Karya. Mundari Karya berpandangan dengan atau tanpa naturalisasi di Timnas Indonesia, secara prestasi hasilnya akan sama saja. Yang membedakan hanya cara bermain antara pemain keturunan dan lokal. Dengan naturalisasi atau dengan pemain lokal, kalau kita bicara hasil nanti sama saja. Tapi kalau kita lihat dari penampilan mereka, ya agak berbeda karena pemain naturalisasi berkembang dalam lingkungan sepak bola yang sudah hebat, katanya. Mereka sudah bagus, jadi ini yang membuat beda antara pemain kita dengan naturalisasi tapi kalau kita bicara hasil, saya pikir nanti akan sama. Naturalisasi adalah bagian dari proses, ini harus dipahami masyarakat Indonesia supaya pemain enggak terbebani. Kalau sekarang kita kayak orang masih bulan madu, enggak ada salahnya tapi tahulah supporter kita seperti apa, saat kalah-kalah terus mulailah timbul kekecewaan, lanjut Mundari. Meski demikian, mantan bek Timnas Indonesia itu memuji Shin Tae-yong sebagai pelatih yang bagus. Filosofi yang diterapkan arsitek kelahiran Yeongdeok, Korea Selatan itu akan sangat berguna bagi perkembangan sepak bola tanah air pada masa depan. Saya pikir pelatih yang bagus, jujur saja dia bagus karena terus terang bahwa ini mantan pelatih Timnas Korea Selatan, sudah pernah main di Piala Dunia kalahin Jerman,
ucap Mundari Karya. Jadi saya lihat banyak ide-idenya yang mungkin bisa kita gunakanlah, ya terutama bicara sepak bola nih, sepak bola selalu berkembang. Arsene Wenger juga bicara bahwa sepak bola sekarang lebih didominasi sama kemampuan fisik dan akan terus berlanjut, paparnya. Mantan pelatih Barito Putra itu berharap Shin Tae-yong bisa lebih lama lagi memimpin timnas Indonesia. Namun, Mundari Karya meminta Shin untuk segera belajar bahasa Indonesia. Kita berharap Shin Tae-yong lama di sini karena dia sudah beradaptasi dan lebih mengerti apa yang harus dilakukan. Saran saya buat STY, dia harus bisa bahasa Indonesia, pintanya. Saya bicara untuk jangka panjang pada saat pemain-pemainnya sudah pemain Indonesia asli ya, termasuk juga pemain-pemain keturunan harus bisa bahasa Indonesia. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam sepak bola, pungkas Mundari. Bagaimana pendapat kalian? Ula Romeni berkomitmen akan bawa perubahan bagi skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan komitmen Ula Romeni membela timnas Indonesia tidak hilang usai menyaksikan skuad Garuda dihajar Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di depan matanya langsung, Ula Romeni menyaksikan bagaimana Jepang membantai timnas Indonesia di kandang sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sempat juga terlihat ekspresi Ula Romeni seperti menunjukkan kekecewaannya saat timnas Indonesia kalah dengan skor telak dari Jepang dalam pertandingan tersebut. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Romeni akan menyesal jika nekat memilih dinaturalisasi menjadi WNI dan masuk bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Situasi tersebut membuat Erick Thohir segera bertindak. Ex-presiden Inter Milan itu mengaku kembali konfirmasi ke sang pemain apakah masih berniat membela timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri oleh orang nomor satu di PSSI itu bahwa Romeni memiliki keahlian sepak bola yang tinggi. Selain itu kecintaannya dengan Indonesia juga tak perlu diragukan. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ula, di luar kebiasaan saya, biasanya ketemu, gini-gini, saya gak mau, karena Ula saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala, saya rasa sesuatu yang out of the box, kata Erick. Kecintaannya pada Indonesia pun dibuktikan dengan keputusan Ula Romeni tetap yakin untuk dinaturalisasi dan siap membela timnas Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Erick Thohir segera setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang berakhir. Romeni bahkan mengaku ingin membawa perubahan untuk tim. Erick Thohir pun optimistis dengan itu. Ia percaya komposisi skuad Garuda yang ada saat ini bisa membuat timnas jauh lebih kuat dari tim yang sebelumnya. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0 lawan Jepang, yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik, kata Erick Thohir lagi. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap Ula Romeni segera bergabung dengan timnas Indonesia, menurutnya hal itu bisa terwujud pada Maret 2025. Menteri BUMN ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ula Romeni tetap memilih membela timnas Indonesia meski saat ini dalam keadaan tertekan. Jadi kalau Ula nanti benar-benar gabung di bulan Maret, bagian yang hilang, kalau kita lihat berulang-ulang. Waktu lawan Irak di babak pertama kita sudah menekan tidak bisa gol, di babak kedua kita kena kebobolan, ya memang bagian yang hilang itu ya di posisi striker. Ya, terima kasih Ula walaupun dalam situasi tim nasional tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga, dari Medan, mungkin anak Medan Fighter juga, ujar Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan, sedang mengalami masa-masa sulit di klubnya, Suwon FC. Tercatat, Pratama Arhan hanya pernah bermain sekali bersama Suwon FC semenjak didatangkan pada Januari 2024. Ia bermain saat klubnya bertandang ke markas Jeju United di pekan ke-14 Kalik 1 2024 pada 26 Mei 2024. Bahkan, dalam penampilan debutnya Arhan hanya bermain selama 2 menit karena mendapatkan kartu merah. Sejak saat itu hingga 17 laga ke depan, pemain berusia 22 tahun itu tak akan pernah bermain di Suwon FC. Seorang ofisial Suwon FC yang tak disebutkan identitasnya mengungkap penyebab Pratama Arhan tak mampu bersaing di tim utama. Orang dalam tersebut membeberkan meski pemain asal Blora itu rajin berlatih, namun waktunya banyak tersita karena agendanya bersama timnas Indonesia. Arhan selalu rajin berlatih, kata orang dalam Suwon FC dilansir dari Sportsge. Bagaimanapun, dia sangat sering dipanggil untuk timnas Indonesia. Jika saya sedikit melebih-lebihkan, waktu yang dia habiskan di Korea mirip dengan waktu yang dia habiskan bersama timnas Indonesia, lanjutnya. Parahnya, Pratama Arhan juga disebut tak dibutuhkan oleh Suwon FC untuk bersaing di Kalik. Skill suami dari selebgram Aziza Salsya dirasa lebih cocok untuk Kalik 2, kasta kedua di Korea Selatan. Dalam hal skill, dia sangat jarang bermain di punggung Kalik 1.
Saya pikir dia akan cukup kompetitif di kali 2, kata official Suwon FC. Setiap pertandingan, bek timnas Indonesia itu diketahui tak pernah absen datang ke stadion, namun bukan untuk bermain tapi hanya untuk berlatih. Para pemain yang tak diturunkan bertanding biasanya akan berlatih terlebih dahulu, di mana Arhan masuk ke dalam kategori tersebut. Saat ini Arhan disebut sedang mengalami masa sulit karena kurangnya menit bermain di Suwon FC. Meski begitu, orang dalam yang tak mau disebutkan namanya itu menyebut Pratama Arhan selalu bekerja keras saat menjalani latihan. Arhan pasti mengalami masa yang sulit sekarang ini. Bagaimanapun, dia adalah tipe orang yang tak memperlihatkan hal itu, tutur orang dalam tersebut. Dia sangat bekerja keras saat latihan, imbuhnya. Bagaimana menurut kalian? Nilai pasar skuad timnas Indonesia bisa tembus 3 besar Asia. Kevin Dix masuk, harga skuad timnas Indonesia menembus 547 miliar rupiah. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 7 sebagai skuad termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, timnas Indonesia naik 1 posisi menggeser Arab Saudi yang turun ke posisi 8. Harga skuad Arab Saudi mengalami penurunan dari 509 miliar rupiah menjadi 460,61 miliar rupiah efek absennya Salem Al-Dausari karena cedera. Pesaing terdekat timnas Indonesia saat ini adalah Australia yang menempati peringkat 6 dengan 637 miliar rupiah. Jika pemain-pemain top seperti Emiliano Jonathans, Vitesse Arnhem, Pascal Struijk, Leeds United, Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, gabung timnas Indonesia, nilai pasar skuad Garuda langsung melesat dan naik ke peringkat 3, di bawah Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan masih berstatus tim nasional dengan skuad termahal di Asia. Skuad timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu saat ini memiliki harga di angka sekira 5 triliun rupiah. Sementara Korea Selatan berada di angka 2,7 triliun rupiah, disusul Iran 853,44 miliar rupiah, Uni Emirat Arab 694 miliar rupiah, dan Uzbekistan 643,99 miliar rupiah. Sekarang tugas Shin Tae-yong mendongkrak performa timnas Indonesia. Memiliki materi yang menempati posisi 7 termahal di Asia, Shin Tae-yong sewajarnya bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho, harus coba bermain di luar negeri. Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho dalam suatu wawancara meski dirinya belum kenal lama. Menurut Kevin, kualitas Rizky Ridho layak membawa namanya bermain di kancah sepak bola internasional. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancaranya dengan Liputan 6 Sport SCTV. Penilaian ini tidak main-main. Sebagai pemain yang telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa, Kevin Dix melihat potensi besar dalam diri Rizky Ridho. Hal ini tentunya menjadi sebuah motivasi besar bagi bek muda tersebut yang kini membela Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang paling menonjol di timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya yang solid di lini belakang bersama Jay Itzes dan Mees Hilgers menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan baik di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Tidak hanya sebagai bek tangguh, Ridho juga memiliki jiwa kepemimpinan. Ini terbukti ketika ia dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia saat Jordi Amat harus absen. Kemampuan Ridho dalam membaca permainan dan memahami taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu menjadikannya pemain serba bisa di lini pertahanan. Rizky Ridho memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kepemimpinan, kemampuan teknis, dan mentalnya sangat bagus, puji Kevin Dix. Mendengar pujian tersebut, Rizky Ridho merasa terhormat, meski ia belum mengenal Kevin Dix secara langsung. Saya belum kenal sepenuhnya dengan Kevin, tapi dia sudah memberikan pujian seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya kedepannya bisa belajar sama dia, ujar Rizky Ridho. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk terus berkembang dan mempelajari berbagai hal dari pemain-pemain seperti Kevin Dix yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Kevin Dix menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga yang lebih kompetitif akan sangat berharga untuk perkembangan karir seorang pemain. Dia punya potensi untuk itu. Bermain di liga luar negeri akan mengasah kemampuan dan mentalitasnya lebih jauh, kata Dix. Ketangguhan Rizky Ridho di atas lapangan disaksikan langsung oleh Kevin Dix saat bermain melawan Jepang. Salah satu pemain yang menunjukkan performa apik adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ia berhasil melakukan tackle bersih kepada salah satu pemain bintang Jepang, Kaoru Mitoma. Aksi berkelas ini mendapat pujian dari rekan setimnya, Kevin Dix, yang mengakui keberanian dan ketangguhan Rizky Ridho dalam menghadapi tekanan dari pemain Jepang. Kevin Dix, yang juga bermain dalam laga tersebut, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rizky Ridho.
Saya sangat kagum dengan aksi Rizky Ridho. Dia berani dan tampil dengan penuh kepercayaan diri. Itu adalah momen yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kami memiliki pemain yang berkualitas di tim ini, ujar Kevin Dix. Bagaimana menurut kalian? Mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, mengaku hormat dengan salah satu pemain keturunan karena visi misi bermain kelas Eropa. Performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat pujian dari mantan pemain Hamka Hamzah. Bek timnas Indonesia medio 2002 hingga 2014 takjub dengan kolektivitas bermain skuad Garuda baik saat melawan Arab Saudi maupun Australia. Kredit tersendiri bahkan diberikan mantan pemain Persik Kediri itu terhadap salah satu pemain keturunan timnas saat ini. Sosok yang dinilai memiliki visi bermain kelas Eropa, sangat berbeda dengan pemain-pemain yang berkarir di liga lokal. Pria berusia 40 tahun itu secara khusus memuji kualitas Kelvin Verdong, sosok yang dinilai sangat mirip dengan Dani Carvajal di Real Madrid. Hamka terpukau dengan permainan Verdong yang paham cara membaca permainan, ia bahkan mengaku sampai hormat kepada pemain tersebut. Hal itu disampaikan Hamka Hamzah dalam podcast Bebas bersama Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu. Hormat juga sama Kelvin Verdong Pak, di mana-mana ada dia, seperti Dani Carvajal gitu kan, ucap Hamka Hamzah. Padahal badannya nggak begitu tinggi ya, sahut Arya Sinulinga. Visi misinya Pak, baca permainannya bagus, jawab Hamka Hamzah. Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, Verdong mampu mengimbangi pemain-pemain yang lebih tinggi darinya. Hal itu terlihat ketika bermain melawan Australia, lini serang Socheros berpostur tinggi pun bisa kalah dalam duel udara dengan Verdong. Arya dan Hamka pun sepakat, Verdong memiliki timing atau pengambilan keputusan yang sangat baik. Kan kita lihat juga itu ada videonya, dia ngambil operan cup itu di atas lebih tinggi, padahal lawannya 2 meter tingginya, gila kan, kata Arya. Betul, timing seperti itu harus butuh, sahut Hamka. Kehadiran Kelvin Verdong memang menjadi tenaga baru yang sangat segar untuk lini sisi kiri timnas Indonesia. Sejak debut di laga melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Verdong selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Karena kualitasnya, Verdong pun berhasil menggeser posisi yang sebelumnya jadi spot utama Pratama Arhan. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira yang buat masyarakat Indonesia makin antusias. Pandit sepak bola asal Singapura, RHYSH Roshan Rai, percaya tim nasional Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Melansir Euronews, Roshan meyakini timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang biasa menjadi komentator Piala Asia itu mengatakan, kekuatan skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu. Saya pikir mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar, kata Roshan. Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas, tambahnya. Akan tetapi, Roshan menilai timnas Indonesia tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Shin Tae-yong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat. Roshan mengatakan, timnas Indonesia akan bertarung melawan China dan Bahrain untuk mendapatkan tiket ke putaran keempat. Dia meyakini, skuad Garuda akan finish di peringkat keempat klasemen akhir grup C. Jika Anda melihat lawan di grup C, dan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia, mereka bisa lolos ke putaran keempat. Ini akan menjadi pertarungan antara Bahrain, Indonesia, dan China, tutur Roshan. Saya pikir, peluang, timnas Indonesia lebih baik daripada China. Peringkat 3 atau 4, mungkin 4, itu tempat yang akan mereka, timnas Indonesia, pertarungkan, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Kitman timnas Indonesia, Muhni jadi saksi bahwa Jai Idzes merupakan sosok yang bisa menghormati seniornya di timnas Indonesia. Seorang kitman seperti Muhni umumnya bakal memasang nomor punggung dan nama di jersey sesuai permintaan seorang pemain. Pada debutnya pada 2 laga lawan Vietnam lalu, Jai Idzes mengenakan nomor 4. Nomor tersebut sama dengan yang dikenakan saat membela Venezia FC saat ini. Namun, pada akhirnya dia mengenakan nomor punggung 3 usai 2 laga lawan Vietnam. Usut punya usut, Muhni mengaku bahwa Jai Idzes menolak mengenakan nomor 4 selama Jordi Amat masih dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Muhni pernah menawarinya mengenakan kembali nomor 4 saat Jordi Amat absen di laga Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Namun Jai menolaknya dan membiarkan nomor 4 pada Jordi Amat sampai pensiun dari timnas Indonesia. Harusnya memang nomor 4. Di awal-awal dulu kan nomornya 4. Memang di awal-awal minta nomor 4. Namun usai melihat dan mau menghormati Jordi Amat, dia akhirnya memakai nomor 3, ujar Muhni. Waktu Jordi Amat cedera dan tidak dipanggil, saya tawari untuk memakai nomor 4.
Jai Idzes memilih untuk tetap nomor 3, waktu lawan Arab Saudi dan Australia. Dia menjawab, saya tetap nomor 3. Nomor 4 kalau Jordi Amat sudah pensiun, lanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Nasib buruk Elkan Bagot, baru sembuh, main 45 menit, dan cedera lagi. Nasib baik sepertinya belum berpihak pada bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Sebab, baru pulih dari cedera yang membuatnya absen 2 bulan, Bagot justru cedera lagi pada laga comeback-nya bersama Blackpool. Bagot mengalami cedera pada Agustus 2024 lalu. Dia mulai pulih pada awal November ini. Namanya ada dalam skuad Blackpool saat tandang ke markas Gillingham FC pada 2 November 2024, akan tetapi tidak bermain. Bagot kembali masuk skuad saat Blackpool berjumpa Liverpool U21 pada ajang EFL Trophy pada 7 November. Bagot masuk starting 11, dia bermain pada babak pertama dan ditarik keluar pada awal babak kedua. Setelah absen selama 2 bulan, Bagot dapat kesempatan bermain selama 45 menit bersama Blackpool. Namun, nasib buruk datang dan Bagot cedera lagi. Bagot harus absen selama 1 bulan. Elkan Bagot bermain untuk Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Dia menjalani awal musim yang buruk karena cedera. Paling baru, Bagot mendapat cedera hamstring pada duel lawan Liverpool U21. Sayangnya dia mengalami cedera paha, kata pelatih Blackpool, Steve Bruce, dikutip dari Blackpool Gazette. Saya perkirakan ia akan absen setidaknya sebulan, itu batas minimalnya. Ia pemain muda jadi kami harus menjaganya karena ia akan sangat kecewa, sambung Steve Bruce. Menurut Steve Bruce, Bagot harusnya bermain saat Blackpool berjumpa Harrogate Town pada Rabu 13 November lalu. Namun, Steve Bruce tidak bisa memainkan Bagot karena cedera yang dialami. Blackpool sendiri menang pada babak adu penalti pada duel lawan Harrogate Town. Bagaimana menurut kalian? Ramadan Sananta dapat tawaran dari klub luar negeri, manajer Persis Solo singgung kontrak sang pemain. Persis Solo memberikan respon soal tawaran klub luar negeri yang mulai menggoda satu di antara pemain andalannya, Ramadan Sananta. Saat ini, striker berusia 21 tahun tersebut masih terikat kontrak di Persis sampai akhir musim BRI Liga 1 2024-2025. Kabar soal tawaran klub luar negeri ini disampaikan langsung Ramadan Sananta. Dia bilang, sudah ada klub yang berminat untuk merekrutnya dari Persis Solo. Namun, sang pemain tak menyebut secara spesifik soal klub mana yang dimaksud. Menanggapi kabar tersebut, manajer Persis Solo, Hairul Basalamah, menegaskan Ramadan Sananta masih terikat kontrak dengan Laskar Samber Nyawa. Hairul juga mengaku belum menerima surat berisi penawaran untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Untuk Ramadan Sananta, sampai hari ini dia masih terikat kontrak dengan Persis Solo. Dan, tidak ada tawaran yang masuk ke manajemen dari klub manapun, kata Hairul Basalamah. Belum ada pembicaraan. Saat direkrut Persis Solo dari PSM Makassar pada medio Juli 2023, penyerang kelahiran 27 November 2002 itu mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim. Kontrak Ramadan Sananta masih berlangsung hingga akhir Mei 2025. Hairul Basalamah mengatakan, tidak ada pembicaraan yang mengarah pada tawaran semacam ini saat dirinya berinteraksi dengan Sananta. Dia malah baru mengetahui kabar tersebut. Saat saya bertemu dengan Sananta, ya tidak ada pembicaraan apa-apa mengenai tawaran dari klub lain. Jadi, saya malah nggak tahu kalau ada kabar seperti itu, ujar lelaki yang akrab disapa Abud tersebut. Masih pemain Persis. Yang jelas, Abud menegaskan status Sananta yang masih terikat kontrak dengan Laskar Samber Nyawa. Selain itu, dia juga menyebut striker timnas Indonesia itu masih menjadi bagian dari rencana Persis. Soal rencana melepas kepergian Ramadan Sananta saat kontraknya habis pada akhir BRI Liga 1 musim ini, Abud juga belum bisa memastikan karena belum mendapatkan surat penawaran secara resmi. Yang pasti, Sananta masih menjadi bagian dari Persis Solo dan masih menjadi bagian dari rencana kami. Jadi, kami belum bisa menanggapi apa-apa soal munculnya kabar ini. Karena, sampai saat ini kami belum menerima tawaran resmi ataupun surat yang masuk, ucap Abud. Pengakuan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta memang sempat menyebut adanya tawaran yang mulai datang dari klub luar negeri. Dia hanya menyebut jika klub yang dimaksud berasal dari negara yang akan dilawan timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 November nanti. Namun, ketika dicecar mengenai detail klub yang dimaksud, Sananta masih enggan memberikan jawaban. Ex-pemain PSM Makassar itu hanya meminta doa agar keinginannya bermain di luar negeri bisa terwujud. Asia, negara yang akan kita lawan nanti. Saya fokus ke Persis Solo dulu, karena ada kontrak sampai Mei, kata Sananta saat ditemui di SUGBK. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes tengah menuai sorotan dengan permainan apik di 2 laga pembuka timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026.
2 kali menjadi man of the match saat bertandang ke Arab Saudi dan saat menjamu Australia, Martin Paes mendapat cinta dan dukungan yang luar biasa dari fans sepak bola tanah air. Bahkan klub asalnya di MLS, FC Dallas mendukung penuh kiprah-kiper utama mereka tersebut lewat akun sosial media resmi mereka. Fans pun berbondong-bondong meramaikan setiap postingan yang memuji performa dari kiper timnas Indonesia yang berusia 26 tahun tersebut. Melalui proses panjang karena terhalang regulasi FIFA, Erick Thohir berjuang untuk segera membawanya ke Arab Saudi dan berbuah manis dengan berhasil menahan imbang tim Elang Hijau. Tidak hanya itu, kiper Paes pun bisa dengan mudah menggagalkan penalti dari Arab Saudi dan berhasil pulang dengan poin imbang bersama timnas Indonesia. Performa apik Paes nampaknya ikut disorot salah satu tim asal Malaysia, Johor Darul Takzim yang merupakan tim raksasa di Malaysia. Hal ini dikutip dari Instagram Transfer Bola. Menurut salah satu media Malaysia, JDT sangat tertarik untuk mendatangkan kiper FC Dallas tersebut. JDT sendiri adalah tempat di mana Jordi Amat berlabuh untuk kiprahnya bermain sepak bola. Jordi pun diketahui dalam masa pemulihan dan sudah bergabung dengan klub tersebut musim ini. Disebutkan bahwa tim pelatih langsunglah yang menginginkan Paes untuk musim mendatang di Liga Malaysia. Jika hal tersebut benar maka Paes akan bersama Jordi Amat di satu tim. Meskipun begitu, Paes belum memberikan statement apapun tentang hal ini, terlebih Paes masih sangat kokoh dan tidak tergantikan di klubnya saat ini, FC Dallas. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Taeyong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Gaji Tom Haye di Almere City menarik diulas. Bayarannya seminggu ternyata bisa membeli mobil BMW. Haye melabuhkan karirnya di klub Liga Belanda Almere City setelah sempat dikaitkan dengan Como, Oxford City hingga NAC Breda. Gelandang andalan timnas Indonesia itu menemukan klub baru setelah meninggalkan SC Heerenveen. Dikutip dari Capology, Haye dikontrak hingga 20 Juni 2025. Pemain yang dijuluki sang profesor itu mendapat bayaran 400.000 euro atau sekitar 6,7 miliar rupiah per musim. Jika dirinci, Haye akan mengantongi 7.692 euro per pekan atau sekitar 130 juta rupiah. Ya, itu memang bukan nominal yang besar jika dibandingkan bayaran pemain di liga-liga Eropa. Meski demikian, gaji Haye seminggu di Indonesia bisa membeli BMW bekas tipe E46 misalnya yang beredar di pasaran dari harga 80 hingga 110 juta rupiah. Saat ini Haye perlu bekerja keras untuk meningkatkan performa klub barunya. Almere City tengah terpuruk di Liga Belanda. Klub berjuluk Skapenkopen itu bertengger di posisi ke-17 klasemen alias satu tingkat di atas juru kunci. Almere City mengoleksi 2 poin saja dari 6 laga. Itu artinya Haye dan kolega belum pernah menang. Mereka hanya bisa memetik 2 hasil imbang dan menelan 4 kekalahan. Terbaru Almere City kalah telak 0-5 dari klub pemain naturalisasi baru timnas Indonesia Maes Hilgers yakni FC Twente. Bagaimana menurut kalian?